kelompok 5 mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dengan dosen pengampu Bapak Agis Yogi Subandi SHMH ingin mempersembahkan video project tentang kasus genosida Bosnia versus Serbia ICJ 2007. Selamat menyaksikan. A few moments later. Kasus genosida Bosnia versus Serbia di Mahkamah Internasional ICJ tahun 2007 tonggak penting dalam penegakan hukum internasional terkait kejahatan genosida. Konflik yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina pada awal 1990-an menyebabkan terjadinya kekerasan masif, termasuk pembantaian etnis dan dikenal sebagai genosida, terutama di Srebrenica. Bosnia mengajukan gugatan terhadap Serbia atas tuduhan melakukan dan gagal mencegah genosida. Putusan ICJ ini tidak hanya menguji tanggung jawab negara atas genosida, tetapi juga mengembangkan pemahaman hukum tentang kewajiban pencegahan dan penalti internasional terhadap genosida. Kasus ini penting untuk dipelajari sebagai presiden hukum dalam pelajaran dalam penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Dasar hukum penyelesaian sengketa. Dalam perkara ini, Mahkamah Internasional mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah instrumen hukum internasional yang menjadi dasar legitimasi penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dan tanggung jawab negara. Antara lain, yang pertama, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Konvensi ini merupakan sumber hukum utama yang mengatur definisi, kewajiban, pencegahan, serta penghukuman atas kejahatan genosida. Yang kedua, Statute of the International Court of Justice menjadi dasar yurisdiksi ICJ dalam memeriksa sengketa antara Bosnia dan juga Serbia. Sesuai pasal 36 ayat 1 memberikan kewenangan kepada ICJ untuk mengadili sengketa mengenai penafsiran dan penerapan perjanjian internasional. Lalu yang ketiga yaitu Charter of the United States Nations. Piagam PBB menegaskan tanggung jawab negara-negara anggota untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta menghormati hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 5. Yang keempat, Arsiwa 2001. Dokumen ini menjelaskan prinsip tanggung jawab negara atas tindakan melawan hukum internasional, termasuk kelalaian dalam mencegah genosida. Yang kelima, ada ICTY 1993, menjadi rujukan penting dalam pembuktian unsur genosida serta hubungan antara tanggung jawab individu dan negara. Yang keenam, ada Customary International Law, yaitu prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional seperti jus cogens dan kewajiban erga omnes, juga diakhiri ICJ sebagai dasar normatif yang mengikat seluruh negara terhadap larangan genosida. Hukum internasional yang diterapkan yaitu prinsip yang pertama dan paling mendasar adalah bahwa genosida bukan hanya merupakan kejahatan terhadap individu, melainkan juga pelanggaran terhadap norma-norma dasar kemanusiaan yang bersifat jus cogens dan mengikat seluruh negara. Prinsip ini mencerminkan asas klug diligence, yakni kewajiban negara untuk bertindak dengan kesungguhan dan kehati-hatian dalam mencegah terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ICJ menerapkan prinsip tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa negara dapat dimintai tanggung jawab tidak hanya karena tindakan langsung beratnya, tetapi juga karena kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban hukum internasionalnya, seperti tidak mencegah genosida atau tidak menghukum pelakunya. Prinsip penting lainnya yang diterapkan adalah prinsip kendali efektif kontrol, yaitu standar yang digunakan untuk menentukan sejauh mana tindakan suatu kelompok bersenjata dapat didistribusikan kepada negara. Fakta kasus, Perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995 terjadi setelah pecahnya Yugoslavia dan melibatkan 3 etnis utama. Pertama, konflik antar Bosnia Muslim, yang kedua Serbia Bosnia Ortodoks, dan yang terakhir Kroasia Bosnia Katolik. Terjadi pembersihan etnis oleh pasukan Republik Sparta terhadap Muslim Bosnia. Tragedi Srebrenica Juli 1995, kurang lebih 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibunuh di bawah komando Ratko Mladic.
Gugatan ke ICJ 1993, Bosnia dan Herzegovina versus Serbia dan Montenegro, tuduhannya pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Hasil hukumnya menegaskan tanggung jawab negara tidak sama dengan tanggung jawab individu. Negara memiliki kewajiban positif menjaga genosida sejak dini. Yang terakhir jadi presiden penting dalam hukum internasional baku. Prosesnya, ICJ menerapkan prinsip efektif kontrol sebagai standar penentuan keterlibatan negara. Meskipun terdapat bukti dukungan signifikan dari Serbia, Mahkamah menemukan bahwa dukungan tersebut tidak menunjukkan adanya kontrol langsung atas operasi militer Republik Srpska. Karena itu, tindakan genosida tidak dapat secara hukum diatribusikan kepada Serbia. Namun demikian, Serbia tetap menyatakan bertanggung jawab karena gagal memenuhi kewajiban pencegahan genosida. ICJ menilai bahwa Serbia mengetahui resiko besar terjadinya pembantaian terhadap warga Bosnia Muslim, tetapi tidak mengambil langkah diplomatik, militer, atau hukum yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Serbia juga menganggap melanggar kewajiban internasional karena tidak menyerahkan pelaku utama genosida, seperti Ratko Mladic kepada ICTY. ICJ menegaskan bahwa kewajiban mencegah dan menghukum genosida merupakan bagian dari norma jus cogens dan kewajiban erga omnes yang harus dipatuhi oleh semua negara tanpa pengecualian. Evaluasi hasil dan pelaksanaan keputusan. Putusan ICJ menyatakan bahwa genosida terbukti terjadi, tetapi secara kontroversial menolak menetapkan tanggung jawab kepada Serbia. Meskipun demikian, Serbia dinyatakan bersalah atas kelalaian atau omission karena gagal mencegah dan gagal menghukum pelaku utama, melanggar duty to prevent. Keputusan ini memperkuat kewajiban positif negara untuk mencegah genosida dan memerintahkan Serbia menyerahkan Ratko Mladic ke ICTY, sehingga putusan ini dievaluasi sebagai kompromi yuridis politik. Jadi, kesimpulan untuk kasus Bosnia versus Serbia ICJ 2007 menjadi tonggak penting hukum internasional karena menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kegagalan mencegah dan menghukum genosida, bukan hanya pelaku langsungnya. Yang kedua, ICJ menetapkan pembantaian Srebrenica 1995 menjadi genosida. Namun, Serbia hanya dinilai lalai mencegah dan menghukum pelaku, melanggar pasal 1 dan 6 Konvensi Genosida 1948. Yang ketiga, putusan ini memperkuat prinsip due diligence, yaitu kewajiban aktif mencegah genosida. Yang kedua, efektif kontrol, yaitu penentuan ketertiban negara terhadap kewajiban bersenjata. Yang ketiga, erga omnes dan jus cogens, yaitu pencegahan genosida adalah kewajiban universal. Selanjutnya, ICJ menegaskan perbedaan antara tanggung jawab individu dan negara dengan standar pembuktian negara lebih tinggi. Yang kelima, secara politis normal, putusan ini menyeimbangkan keadilan hukum dan stabilitas internasional pasca konflik. Selanjutnya, rekomendasi hukum. Yang pertama, negara pihak konvensi genosida memperkuat sistem hukum nasional, early warning system, dan kerjasama internasional. Yang kedua, ICJ kembangkan standar pembuktian yang lebih fleksibel tanpa mengurangi integritas hukum. Yang ketiga, PBB dan masyarakat internasional. Mereka mendorong penegakan putusan ICJ dan penghukuman pelaku genosida. Yang keempat, akademisi dan peneliti. Mereka lebih mengkaji dalam batas tanggung jawab negara dan penerapan due diligence pada kasus modern seperti Myanmar, Sudan, dan Palestina. Yang terakhir, pemerintah dan lembaga HAM nasional. Jadikan kasus Bosnia versus Serbia sebagai pembelajaran untuk kebijakan luar negeri dan peran aktif Indonesia dalam pencegahan genosida global. Terima kasih.